Hari ini saya akan menyampaikan tentang hasil dari penyidikan perkara yang telah kami lakukan, ya. Kita lakukan sejak bulan April, ya, sejak bulan April, Mei, Juni. Nah, ini udah bulan Agustus, ya, Juli. Nah, pada dugaan pengelolaan keuangan desa Ersaga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada periode 2018-2019 yang diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa tersebut yang mengakibatkan telah terjadinya kerugian negara. Dalam hal ini kami tim penyidik telah melakukan permintaan keterangan saksi sebanyak 17 orang dan kemudian telah meminta keterangan ahli untuk membuat terang tindak pidana berdasarkan keahliannya sebanyak 2 orang, dan kami juga telah memeriksa dokumen-dokumen, surat-surat untuk membuat terang dugaan tindak pidana ini, sehingga akhirnya kami pada suatu kesimpulan bahwa dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan APBD Ersaga ini telah terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan dalam bahasa kami telah terjadi perbuatan-perbuatan melawan hukum. Kalau bahasa teman-teman yang mungkin menyatakan telah ada modus operandinya, yaitu caranya adalah telah terjadi pengambilan uang dari uang desa, ya, uang desa yang ada di Bank Sumsel itu dengan cara penarikan uang yang nilainya tidak sesuai dengan SPPD, ya, surat perintah permintaan pembayaran, ataupun SPJ-nya yang sebenarnya dibuat sampai 2018 sampai 2019, ditarik uangnya, kemudian slipnya ditandatangani yang nilainya adalah tidak sesuai dengan penggunaan yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan secara saldo, ya, secara pembukuan nyata ada penarikan uang dan ada sisanya, tetapi di dalam kenyataannya uang itu tidak ada, kosong, uang itu kosong, ya. Jadi uang itu diambil dengan dicatat, misalnya ke bank dicatat misalnya 10 juta, diambil 20 juta, 10 juta, tapi ternyata kan ada uangnya, sisanya ada, tapi ternyata uang itu tidak ada, uang yang di kas itu tidak ada, karena telah terjadi tindak pemalsuan dalam melakukan penulisan, ya, dia buat 10, dia buat ini kemudian juga terjadi, ya, dalam membuat pertanggungjawaban itu pertanggungjawaban yang tidak SPJ, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi ada lagi SPJ, ya, surat pertanggungjawaban yang tidak dapat dipertanggungjawabkan SPJ-nya, sehingga berdasarkan modus tadi, perbuatan-perbuatan tadi, dokumen-dokumen yang kita kumpulkan dari 2018 sampai 2019 ini, seperti saya bilang tadi, sudah memeriksa 17 orang saksi, telah memeriksa ahli sebanyak 2 orang, dokumen-dokumen. Diperkirakan akibat dari perbuatan ini telah terjadi kerugian itu sebanyak 1.120.358.746 rupiah. Ya, itu nilai hasil akhir berdasarkan audit terhadap penyimpangan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung. Jadi sudah selesai, ya, sudah selesai dilakukan audit, dan audit ini jadi untuk tahun 2018 dan 2019. Dan juga setelah berdasarkan hasil laporan dari penyidik, kemudian kita lakukan ekspos gelar perkara dan tentunya didasarkan ketentuan pada 184 ayat 1 KUHP tentang alat bukti, kita telah menetapkan siapa yang bertanggung jawab di dalam perbuatan ini, yaitu pertama adalah JY dan kedua adalah AHB sebagai tersangka yang sudah kita tetapkan terhitung kemarin pada tanggal 3 Agustus tahun 2021, ya. Pasal yang dilanggar sebagaimana disampaikan itu melanggar pasal primer, yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiarnya pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.